Selamat siang, selamat datang kembali lagi dengan saya Novita dari Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan HAM. Di siang hari ini kami sudah kedatangan tamu yang istimewa banget nih, yaitu ada Pak Krisna Adi. Beliau ini merupakan analis pengembangan hukum di Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, tepatnya di Direktorat Perdata. Di sini pada siang hari ini kami akan sharing-sharing sedikit ya Pak ya terkait dengan salah satu badan hukum milik Kementerian Hukum dan HAM, perseroan perorangan. Nah, di sini bagi teman-teman atau pengunjung dari Sukoharjo Expo, baik yang datang di booth maupun secara online melalui YouTube, silahkan dapat standby di akun channel YouTube Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum untuk mengetahui informasi lanjut terkait dengan perseroan perorangan. Baik, sebelumnya Pak Krisna, boleh dijelasin dulu nggak sih Pak apa itu perseroan perorangan? Terima kasih Mbak. Perseroan perorangan adalah suatu wujud badan hukum terobosan baru dari hukum di Indonesia dan satu-satunya hukum di Indonesia di mana pendirinya cuma satu orang. Biasanya badan hukum ini dua orang, tapi ini satu orang. Dan ini adalah untuk mewadahi UKM-UKM untuk lebih maju lagi. Karena ini dampak dari COVID yang tahun lalu 2 tahun, banyak perusahaan yang gugur, tapi dengan UKM yang maju kita wadahin agar bisa bersaing dengan mereka di kemudian hari, gitu Mbak. Iya, berarti untuk UMKM yang pelakunya cuma satu orang juga sekarang bisa mendirikan usaha dan punya legalitas ya Pak ya? Betul, ini tujuan perseroan perorangan itu, legalitas UKM. Baik, nah kira-kira nih Pak, kan di sini juga banyak nih Pak ya peserta dari UMKM dari seluruh Indonesia yang ikut juga dalam pameran Sukoharjo Expo ini. Nah kira-kira boleh dijelaskan nggak Pak keuntungannya apa saja nih ketika para UMKM sudah mendaftarkan usahanya di perseroan perorangan? Tentu saja untuk mendaftarkan ini orang berpikir apa sih keuntungannya? Nah, keuntungannya ini adalah status badan hukumnya. Jadi kekayaan pribadinya pisah dengan usahanya, itu aman bagi mereka. Kedua, dia bisa mengajukan kredit dengan mudah karena udah berbadan hukum, bisa mengikuti lelang, bisa ekspor, itu antara lain, dan lain banyak lagi. Berarti sudah bisa ikut lelang juga ya Pak ya? Tender pemerintah juga bisa ya Pak ya? Iya, di pemerintahan lelang harus berbadan hukum. Iya. Dengan perseroan ini dia udah berbadan hukum. Iya, berarti dengan kata lain perseroan perorangan ini sudah bisa ya Pak ya untuk bersaing dengan PT-PT yang lainnya ya Pak ya dalam mengikuti lelang dan juga tender pemerintah ya Pak? Betul, tujuan pemerintah terutama Presiden kita Jokowi memang itu tujuannya agar UKM bisa bersaing di dunia internasional lebih lagi. Baik, nah kira-kira Pak siapa saja Pak yang boleh mendaftarkan usahanya menjadi perseroan perorangan? Perseroan perorangan ini khusus untuk warga negara Indonesia, yaitu yang udah usia dewasa dan memiliki KTP. Itu aja Pak. Dan tentunya para pelaku UMK ya Pak ya? Iya, ini memang wadahnya itu UMK di bawah 500 juta Pak. Modalnya ya. Di bawah 5M ya Pak ya? Betul. Baik, nah kira-kira apa saja sih Pak syarat-syarat yang diperlukan oleh para pelaku UMK untuk mendaftarkan usahanya agar bisa berbadan hukum perseroan perorangan? Kalau badan hukum lain syaratnya mungkin banyak sekali ya dan berbelit-belit. Pemerintah sekarang mempermudah semua warga negara membuat PT perseroan, cuma KTP, NIK, NPWP, dan email, itu aja. Baik, semudah itu ya Pak ya berarti untuk mendirikan perseroan perorangan cuma butuh KTP dan NIK sama email aja ya Pak ya? Dan sudah langsung bisa mendaftarkan usahanya? Betul, terus langsung ke websitenya AHU ada, udah daftar aja. Oh, bisa didaftarkan secara online ya Pak? Ini memang secara online semuanya dan nggak perlu lewat notaris. Baik, tidak perlu lewat notaris. Jadi di sini para pemirsa yang ingin mendaftarkan usahanya agar bisa berbadan hukum perseroan perorangan bisa langsung saja didaftarkannya melalui web apa Pak? www.ahu.go.id. www.ahu.go.id. Di situ ada pilihan perseroan perorangan ya Pak ya? Menunya perseroan perorangan, nanti bikin akun, langsung baru pendirian, ngisi form, selesai. Dengan mudah itu. Semudah itu ya Pak ya. Apalagi ketika
Bapak dan Ibu ingin mendaftarkan usahanya agar berbadan hukum perseroan perorangan, bisa langsung mengakses di ptp.ahu.go.id. Dan juga Bapak dan Ibu yang kebetulan tinggal di Sukoharjo atau Solo dan sekitarnya, kebetulan di Jen AHU juga membuka booth-nya ya Pak ya di Sukoharjo Expo ini. Betul. Jadi Bapak dan Ibu bisa langsung saja mengunjungi booth di Jen AHU, dan di sini akan dibantu ya Pak ya untuk pendaftaran perseroan perorangannya. Betul, di sini kita dari Jakarta khusus untuk Sukoharjo untuk membantu masyarakat di sini untuk masuk ke perseroan perorangan. Baik, jadi silahkan Bapak dan Ibu yang ingin mendaftarkan usahanya dapat mengunjungi di booth di Jen AHU di Sukoharjo Hybrid Expo 2022 dari tanggal 22 sampai 24 Agustus 2022 di alun-alun Satya Negara Sukoharjo. Baik, selanjutnya nih Pak, ketika UMKM sudah terdaftar menjadi perseroan perorangan, apa yang harus para pelaku usaha tersebut lakukan Pak? Sebetulnya kalau sudah itu tinggal aja melaksanakan kegiatannya. Apa yang menjadi pokok kegiatan itu laksanakan karena semuanya udah legal ya. Namun demikian ada syaratnya setelah 6 bulan mengisi laporan keuangan. Nah, itu aja, dan itu pun udah ada formnya, tinggal ngisi-ngisi aja. Dengan mudah sekali aja ya Pak ya. Iya, berarti sudah sangat dimudahkan sekali ya Pak ya, dari pendirian sampai pelaku usahanya sampai pengisian formnya juga sudah ada semuanya di situ ya Pak ya. Iya, semuanya form itu dengan mudah diisi dan siapapun, bahkan mungkin maaf aja kalau masyarakat yang awam juga bisa sendiri. Sangat mudah berarti ya Pak ya dalam pengisiannya. Baik. Nah, kan perseroan perorangan ini didirikan oleh satu orang ya Pak ya. Lalu bagaimana ketika nanti ke depannya para pelaku usaha ini ingin menambah orang lagi Pak dalam usahanya? Perseroan ini ada khusus untuk satu orang. Khusus untuk satu orang. Jadi tidak bisa nambah ya Pak? Nggak bisa. Kalau nambah lagi berarti meningkat dia menjadi perseroan biasa yang kita kenal sekarang ini ya. Perseroan terbatas ya Pak ya? Perseroan terbatas biasa. Itu berlaku juga, apakah berlaku juga bagi para pelaku usaha yang, karena kan biasanya ini para pelaku UMK ya Pak ya, ketika usahanya sudah besar, nanti apakah perseroan perorangan tersebut akan meningkat kelasnya Pak menjadi perseroan terbatas atau seperti apa? Betul, kita berusaha pasti ingin meningkat ya, setinggi-tingginya kita capai cita-cita itu. Kalau sudah sampai 5M berarti harus jadi perseroan terbatas biasa. Baik. Dalam prosesnya Pak, ketika perseroan perorangan ingin meningkat menjadi PTP, menjadi PT biasa, itu bagaimana Pak caranya? Kalau mau meningkat berarti dia harus 2 orang ya, karena persekutuan perdata ya, 2 orang. Jadi dan tidak usah dibubarkan, langsung aja melakukan perubahan gitu. Baik. Jadi seperti itu, jika UMK sudah naik kelas, nanti disarankan untuk mengubahnya menjadi PT perseroan terbatas ya Pak ya. Ya. Jadi harapannya ketika Bapak dan Ibu mendaftar usaha Bapak dan Ibu menjadi perseroan perorangan dan sudah mendapatkan legalitas usaha, Bapak dan Ibu akan mendapatkan kemudahan di berbagai bidang ya Pak ya, terutama untuk mengembangkan usaha Bapak Ibu, dan harapannya agar bisa segera naik kelas menjadi perseroan terbatas seperti itu Pak. Baik. Ini ada lagi nih Pak, mungkin ada pertanyaan dari hadirin yang hadir di studio pada siang hari ini. Ya, terkadang Pak, kalau misalkan walaupun statusnya sudah legal ya Pak ya perseroan perorangan ini, tapi terkadang ketika ingin mengikuti lelang, biasanya sering dimintakan akte Pak. Nah itu bagaimana Pak? Inilah perbedaannya PT biasa sama perseroan perorangan. PT perseorangan ini tidak perlu akte. Jadi kalau ada yang minta akte, kasih aja, karena produknya nanti sertifikat dan pernyataan perseroan ya, pernyataan pendirian, itu sebagai pengganti aktenya. Mungkin banyak yang belum tahu, tidak perlu akte lagi, tapi cukup dengan pernyataan itu. Cukup dengan surat pernyataan ya Pak? Betul sekali. Untuk mendapatkan surat pernyataan ini, kira-kira biayanya berapa Pak untuk pendaftarannya? Pendaftaran semuanya ada cukup murah sekali Bu. Mungkin untuk ngerokok ya sehari cukuplah 50.000 cuma Bu. 50.000 ya Pak ya. Jadi di sini Bapak dan Ibu para pelaku usaha yang biasanya 50.000 mungkin buat kata Pak Krisna buat beli rokok
Di sini Bapak dan Ibu bisa mendaftarkan usahanya dengan 50.000 sudah mendapatkan legalitas usahanya menjadi perseroan perorangan dan juga sudah legal ya Pak ya. Serta sudah jadi direktur, Pak. Serta langsung jadi direktur dengan 50.000 langsung jadi direktur di perseroan perorangan ya Pak ya. Ya betul. Baik. Nah di sini mungkin Bapak dan Ibu para pelaku usaha di bidang apapun untuk perseroan perorangan ini di bidang apapun juga bisa ya Pak ya. Bisa, cuma perbankan yang nggak bisa. Perbankan yang tidak bisa. Jadi mungkin Bapak dan Ibu yang memiliki usaha baik di bidang industri olahan, pertanian juga bisa ya Pak ya, peternakan itu jasa bisa. Iya, bisa langsung saja mendaftarkan usahanya agar menjadi perseroan perorangan dengan mengunjungi ptp.ahu.go.id atau bisa langsung saja hadir di booth Ditjen AHU di Sukoharjo Hybrid Expo 2022 yang akan berlangsung pada tanggal 22 sampai 25 Agustus 2022 di alun-alun Satyanegara Sukoharjo. Baik, mungkin ada lagi yang mau disampaikan Bapak? Mungkin kalau sudah kita selesai di sini, Bapak Ibu yang masih belum bisa mendaftar, langsung aja ke aplikasi kita ya. Kalau masih ada susah juga, bisa menghubungi call center kita di 1500105. Baik, itu. Mungkin itu saja informasi yang akan disampaikan terkait dengan perseroan perorangan. Jika ada pertanyaan terkait perseroan perorangan, Bapak dan Ibu juga bisa langsung mengunjungi Instagram kami di @ditjen_ahu ataupun juga bisa melalui nomor call center yang tadi sudah disebutkan. Betul, ya Pak ya, 1500105. Baik, sekian dari kami. Terima kasih, selamat siang. Selamat siang. Sebuah harapan. Kita tidak bisa memilih di mana dilahirkan, tapi bisa memilih kemana kita akan melangkah. Dari sebuah usaha kecil ini, aku berangan mengejar mimpi. Kita tidak bisa mengubah tradisi, tapi bisa mengubah kebiasaan demi menjalani hidup yang penuh makna. Karena harapan itu akan selalu ada, memberikan kemudahan bagi pelaku usaha. Perseroan perorangan mewujudkan impian kita. Pendaftaran secara online, mudah, dan tanpa akta notaris. Biaya pendaftaran hanya Rp50.000. Bebas menentukan besaran modal. Berbentuk badan hukum, tanggung jawab terbatas. Dapat bersaing dengan perseroan terbatas pada umumnya. Cocok untuk usaha mikro dan kecil yang masih pemula serta mau mengembangkan usaha sendiri. Perseroan perorangan ada karena segalanya akan menjadi mudah. Yes! Mari kejar mimpimu bersama Perseroan Perorangan. Selamat siang, selamat datang kembali bersama saya Novita dari Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan HAM. Kali ini saya sudah bersama dengan Mas Fatus Salih. Beliau ini adalah analis hukum ahli pertama ya Mas ya dari Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, khususnya di Direktorat Otoritas Pusat dan Hukum Internasional. Ya, selamat siang Mas Fatus. Selamat siang, Mbak. Iya, di siang hari ini kita akan berbicara sedikit nih Mas tentang layanan Aposti yang baru saja di launching ya Mas ya, aplikasi Aposti. Ya, mungkin di sini banyak nih Mas yang masih belum tahu apa itu layanan Aposti Mas. Jadi layanan Aposti ini adalah layanan baru ya Mbak ya. Mulai berlaku di Indonesia itu tanggal 4 Juni tahun 2022. Kemudian kita launching saat itu tanggal 14 Juni 2022 di Bali. Jadi layanan Aposti ini merupakan layanan legalisasi, pengesahan, tanda tangan pejabat, stempel, cap, dan segel resmi dari dokumen publik melalui proses verifikasi. Dan ini dokumen publik ini akan digunakan di luar negeri. Karena kan kita saat ini udah era yang modern ya Mbak, lintas batas gitu. Perlu sirkulasi dokumen yang mudah. Dan salah satu caranya adalah dengan adanya legalisasi Aposti. Sebelum masuk pembahasan lebih lanjut ya Mbak. Jadi Aposti ini sebenarnya tulisannya kalau kita eja itu APOSTILLE, apostile gitu kalau dibaca ya. Tapi cara baca yang benar itu adalah Aposti.
Aposti ya Mas ya? Aposti, jadi LLE-nya itu nggak dibaca, hilang seperti itu. Karena itu merupakan dari bahasa Perancis sih, Mbak, yang artinya keterangan tambahan. Jadi kita menyebutnya, kita bacanya aposti. Baik, jadi aposti ya Mas ya, bukan Iya. apostil ya Iya, Mas ya? betul. Iya, baik. Nah, tadi kan dijelaskan ya Mas ya, ini adalah juga layanan pengesahan tanda tangan ya Mas ya. Nah, ini kira-kira bedanya apa Mas sama layanan legalisasi yang sebelumnya sudah ada? Oh, iya Mbak, ini beda sih dengan layanan legalisasi sebelumnya, atau biasa kita sebut kalau di AHU dulu ya Mbak, sebelum aposti itu ada layanan legalisasi elektron itu ya. Kalau di layanan legalisasi konvensional atau elektron itu kita membutuhkan beberapa tahap Mbak, minimal itu kalau nggak salah 4 tahap. Jadi kita harus legalisasi dulu di Kementerian Hukum dan HAM, kemudian ke konsuler Kementerian Luar Negeri, kemudian ke kedutaan, dan tak jarang ada beberapa negara yang harus melalui legalisasi di Kementerian Luar Negeri negara yang bersangkutan. Namun saat konvensi aposti ini mulai berlaku di Indonesia, berarti mulai berlaku juga layanan legalisasi aposti. Semua tahapan itu dipangkas menjadi satu tahap menggunakan satu sertifikat aposti tunggal yang dikeluarkan atau dicetak oleh competent authority. Otoritas yang berkompeten di Indonesia yang ditunjuk adalah Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum di Ditjen.AHU Kemenkumham. Jadi pemohon dapat mengajukan legalisasi aposti melalui Ditjen.AHU. Ditjen.AHU akan mengeluarkan sertifikat aposti dan sertifikat ini bisa langsung digunakan di luar negeri tanpa harus melalui Kementerian Luar Negeri ataupun kedutaan seperti itu. Baik, jadi sangat-sangat memangkas proses regulasi birokrasinya ya Mas ya. Jadi cuma cukup ke Kementerian Hukum dan HAM dan sudah bisa dilegalisasi. Baik, nah kira-kira untuk alur bagaimana para pemohon ini bisa mengajukan aposti itu bagaimana Mas? Sebenarnya sangat mudah sih Mbak, jadi pemohon itu bisa mengakses laman ahu.go.id atau AHU online itu, kemudian di situ akan muncul di paling bawah itu ada layanan legalisasi aposti. Pemohon bisa klik link tersebut, kemudian mendaftarkan akun. Daftarnya pun sangat mudah, hanya menyediakan NIK, email, kemudian nomor handphone. Kemudian pemohon akan menerima email balasan Mbak, itu berisi aktivasi akun dan password. Kemudian pemohon bisa login kembali menggunakan NIK dan password yang dikirimkan di email tadi, email aktivasi tadi. Setelah login, di situ nanti ada banyak isian, formnya sudah kita sediakan secara online, jadi pemohon hanya tinggal mengisi saja, mengisi data. Dari atas itu kalau boleh saya sebutkan ada jenis dokumen, kemudian negara tujuan, kemudian ada identitas pemohon dari KTP, email, nomor handphone. Kalau diwakilkan oleh orang lain maka mengunggah surat kuasa, kemudian data dokumen, data pejabat. Setelah itu pemohon bisa simpan dan lanjutkan. Akhirnya yang terakhir bisa submit permohonan. Setelah submit permohonan, itu akan kita proses verifikasi dalam 1-3 hari kerja Mbak, setelah hari pengajuan. Setelah mendapatkan setelah proses verifikasi selesai, pemohon akan mendapatkan email notifikasi. Di situ berisi kode voucher yang harus di-download, kemudian dibayarkan melalui bank persepsi atau melalui lembaga pembayaran lainnya. Setelah itu pemohon bisa membawa dokumen yang diajukan di permohonan aposti tadi untuk proses cetak. Itu biaya PNBP-nya sekitar 150.000 per permohonan. 150.000 per permohonan ya Mas ya. Baik. Nah, ini kan berarti untuk semua prosesnya bisa dilakukan secara online ya Mas ya, dari pendaftaran sampai verifikasinya nanti ya Mas betul, ya. dari pendaftaran sampai verifikasi online. Ya. Nah, boleh dijelasin lebih lanjut nggak Mas? Kira-kira apa sih Mas keuntungannya ketika pemohon ini mengajukan legalisasi dokumen melalui aposti? Jadi gini Mbak, kalau yang jelas untuk legalisasi aposti ini menghemat waktu dan biaya, karena memang sebelumnya kan karena banyak tahap nih, jadi pasti akan boros waktu juga, akan membutuhkan waktu yang lama untuk proses legalisasi. Tapi dengan adanya legalisasi aposti itu akan menjadi lebih mudah, lebih cepat, sehingga pemohon akan segera bisa menggunakan dokumen tersebut di luar negeri. Kemudian ada lagi memperbaiki kualitas pelayanan publik. Kemudian yang paling penting kita lebih mudah untuk mensirkulasikan dokumen ke luar negeri itu juga.
Baik. Jadi ini sebuah terobosan ya Mas ya untuk legalisasi dokumen publik untuk dibawa ke luar Iya, negeri sekarang betul. jadi lebih cepat, mudah dan juga lebih Betul. murah karena Iya. menyingkat waktunya itu tadi ya Iya, Mas betul. ya. Baik. Nah, kira-kira Mas untuk layanan aposti ini bisa digunakan untuk keperluan apa saja Mas? Biasanya. Untuk keperluan legalisasi aposti biasanya ada banyak sih Mbak, ada untuk kepentingan pendidikan, misalnya Mbak Novi ingin melanjutkan sekolah ke Korea Selatan misalnya, bisa langsung mengajukan sertifikat aposti dan universitas di Korea Selatan akan langsung menerima. Kemudian bisa untuk kependudukan ataupun melangsungkan pernikahan di luar negeri. Kemudian syarat surat keterangan catatan kepolisian, dokumen-dokumen penerjemah, dokumen notaris itu semua bisa digunakan sih. Bisa ya Mas ya berarti. Termasuk ketika para pelaku UMK ingin mengembangkan usahanya di luar negeri dan butuh dokumen yang perlu dibawa ke luar negeri juga bisa ya Mas. Bisa. Ya, baik. Berarti di sini mungkin para pelaku UMK yang juga menonton acara ini bisa banget untuk tanya lebih lanjut terkait dengan aposti. Ya, selanjutnya Mas, terkait dokumen apa saja yang kira-kira bisa diapostikan. Ini ada berapa dokumen, ada berapa jenis dokumen ya Mas ya? Seperti yang saya saya utarakan tadi, Pak, ada banyak jenis dokumen sih. Sebenarnya kita punya keputusan Menteri Hukum dan HAM itu daftar dokumen sebagai objek dokumen aposti itu ada sekitar 62-an dokumen kalau saya nggak salah. Ada dari Kementerian Agama, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Pendidikan, kemudian Mahkamah Agung, putusan pengadilan pun bisa Mbak, penetapan pengadilan bisa. Kemudian dokumen-dokumen notaris yang seperti saya katakan tadi, kemudian paling banyak sih itu sih Mbak, dokumen pendidikan, kependudukan untuk bisa melanjutkan kegiatannya di luar negeri seperti itu. Baik, berarti banyak dokumen yang bisa diapostikan ya Mas ya. Ya. Nah, kira-kira untuk dokumen aposti sendiri ini Mas bisa diterima di negara mana saja Mas? Dokumen aposti bisa diterima di sekitar 121 negara yang bergabung menjadi negara anggota konvensi aposti. Sebagian besar Eropa itu sebagian besar sudah menjadi anggota konvensi. Jadi dokumen itu dokumen yang sudah ada sertifikat apostinya itu akan diterima di Eropa, kemudian ada sebagian beberapa di Asia, kemudian ada di Afrika, Amerika, ada sekitar 122 negara. Sekitar 122 negara, berarti sudah dengan kata lain sudah diterima di banyak negara ya Mas betul, ya, jadi lebih mudah lagi untuk bisa digunakan. Baik, kemudian selanjutnya Mas, ketika nanti pemohon ini sudah mengajukan layanan aposti dan pengajuannya sudah diterima dan diverifikasi, ini kira-kira sertifikatnya bisa diambil di mana? Untuk saat ini sertifikat aposti bisa dicetak dan diambil itu di loket pusat aposti Mbak di Jakarta, Gedung Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum. Namun untuk kedepannya sedang kami upayakan, kita rumuskan kebijakan untuk bisa membuka di kantor wilayah. Baik, jadi sedang diupayakan untuk bisa dibuka di kantor wilayah juga untuk memudahkan layanan juga ya Mas ya. Jadi nggak perlu harus ke Jakarta lagi. Iya betul Mbak. Iya baik. Nah ini Mas ada pertanyaan dari YouTube di sini, mungkin Bapak dan Ibu yang menonton ada pertanyaan. Kira-kira apakah bisa jika saya langsung datang ke kantor AHU untuk aposti dokumen yang dibawa ke luar negeri? Bisa saja, silakan datang ke kantor AHU karena memang kan ini layanan baru, jadi mungkin masyarakat juga perlu panduan, butuh didampingin untuk proses penginputan. Tapi yang terpenting kita pengajuannya semuanya secara online. Kalaupun harus datang ke kantor AHU, pemohon bisa membawa komputer, kalau komputer nggak mungkin ya, membawa laptop sendiri. Nanti petugas akan memandu untuk pengisian data. Baik, nanti akan dibantu oleh petugas di sana ya Mas, termasuk dengan konsultasi layanannya juga ya? Konsultasi juga. Baik, ya mungkin itu dari informasi terkait dengan aposti. Mungkin terakhir Mas, apakah ada yang mau ditambahkan? Satu saja, misalkan masih ada yang ingin ditanyakan, bisa menghubungi ke customer service di Jenahu 1500105. Atau bagi warga-warga masyarakat di Sukoharjo dan sekitarnya bisa mengunjungi booth kami, stand kami di Sukoharjo Hybrid Expo 2022. Nanti kami dan teman-teman petugas yang lainnya akan memandu untuk proses
misalnya ingin mengajukan dokumen akan kita pandu untuk proses penginputan dan konsultasi langsung gratis seperti itu. Baik, ya mungkin Bapak dan Ibu di sini yang menyaksikan live, baik yang di studio maupun online melalui YouTube Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, bisa bertanya terkait layanan Aposti melalui call center kami di 1500105 atau bisa mengunjungi Instagram kami di @ditjen_ahu dan dapatkan informasi lebih lanjut terkait dengan layanan Aposti. Ataupun Bapak dan Ibu yang bertempat tinggal di Sukoharjo, Solo ataupun sekitarnya juga dapat mengunjungi booth Ditjen Ahu di Sukoharjo Hybrid Expo 2022 yang akan diselenggarakan pada tanggal 22 sampai 25 Agustus 2022 di alun-alun Satyanegara Sukoharjo. Baik, mungkin cukup Mas? Cukup. Cukup. Baik, sekian dari kami. Terima kasih. Sampai jumpa.